Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teori permintaan dan penawaran uang yang berdasarkan dengan perbandingan antara konvensional dan syariah. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Hamidatul Zahra Mualo dengan NIM belakang 067. Saya Farah Fitra Ramadhani dengan NIM belakang 050. Saya Devia Dea Pitaloka dengan NIM belakang 055. Saya Koiri Azal Suko dengan NIM belakang 05. Saya Safa Safira dengan NIM belakang 061. Adapun subbab yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama, teori permintaan uang. Yang kedua, permintaan untuk spekulasi. Yang ketiga, kurva ISLM dalam perspektif konvensional. Yang keempat, kurva ISLM dalam perspektif syariah. Yang kelima, teori penawaran uang. Yang keenam, pajak dan penawaran agregat, dan yang ketujuh, efek kebijakan pemerintah terhadap penawaran. Yang pertama yaitu teori permintaan uang. Teori permintaan uang dalam konvensional itu terdapat dua teori, yaitu yang pertama, teori permintaan klasik yang terdiri atas teori Irving Fisher dan juga teori Cambridge. Yang kedua, teori permintaan menurut Keynes. Yang pertama, teori permintaan uang klasik. Menurut teori Irving Fisher, motif permintaan uang hanya untuk kepentingan transaksi. Penawaran uangnya itu ditetapkan oleh pemerintah. Pasar uang selalu dalam keadaan seimbang, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang, yaitu sejumlah tertentu dari besarnya output nasional atau pendapatan nasional. Kaum klasik beranggapan bahwa keseimbangan pasar uang akan menentukan tingkat harga. Selain itu, kaum klasik juga menganggap bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tetapi hanya akan berpengaruh terhadap tingkat harga umum. Next. Selanjutnya, menurut teori Cambridge. Teori ini dikemukakan oleh A. Marshall dari Universitas Cambridge. Dia memandang persamaan Fisher dengan sudut pandang yang berbeda. Marshall tidak menekankan pada perputaran uang atau velocity dalam suatu periode, melainkan pada bagian dari pendapatan atau GNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas. Esensi dari persamaan Irving Fisher tidaklah berbeda dengan persamaan Marshall, ditinjau dari segi matematis, sehingga masih juga merupakan suatu identitas. Namun demikian, orientasinya berbeda. Persamaan Marshall dapat dikatakan merupakan persamaan yang menunjukkan adanya permintaan akan uang, di mana masyarakat menghendaki sebagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Next. Lalu yang kedua, teori permintaan menurut Keynes. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Teori permintaan uang menurut Keynes ini dikenal dengan teori liquidity of preference, yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Kemudian, teori permintaan menurut perspektif syariah.
Keinginan hasrat terhadap suatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan komoditi, barang atau jasa bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya karena harus bisa membedakan antara komoditi, barang atau jasa yang halal maupun yang haram. Di dalam fungsi permintaan juga diartikan sebagai pendekatan yang maslahah, di mana maslahah ini bisa diukur dalam satuan nominal, dengan memperoleh maslahah yang maksimum atau optimal dalam konsumsi, maka konsumen akan mencapai kesejahteraan atau falah. Next. Selanjutnya, pendapat Ibnu Taimiyah terhadap hal-hal yang mempengaruhi permintaan, yaitu keinginan dari masyarakat mengenai suatu barang yang bermacam-macam jenisnya. Kemudian keinginannya itu tidak selalu sama, jumlah dari calon pembeli pada suatu barang, kualitas konsumen yang mana memiliki pendapatan atau gaji menjadi salah satu ciri kualitas konsumen yang baik. Tingkat kebutuhan suatu barang, metode dalam pembayarannya tunai ataupun angsuran, besarnya dalam transaksi ketika biaya transaksi dari suatu barang mengalami penurunan, maka akan terjadi permintaan yang naik. Next. Yang kedua, permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan akan uang tunai untuk tujuan memperoleh keuntungan caranya adalah dengan berspekulasi dalam pasar obligasi atau surat berharga. Apabila harga obligasi diharapkan untuk naik di masa mendatang, maka orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya hari ini. Ini berarti uang tunai yang saat ini untuk berspekulasi akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga obligasi diharapkan turun, maka permintaannya akan uang tunai saat ini akan bertambah atau obligasi dijual. Next. Kurva ISLN dalam perspektif konvensional. Next. Keterangan titik E merupakan ekuilibrium di pasar barang dan uang, yakni saat actual expenditure setara dengan planned expenditure dan demand for real money setara dengan money supply. Kurva ISLM merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pasar barang IS dan pasar uang LM. Kurva ISLM mempresentasikan model ISLM yang menunjukkan keseimbangan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional output dalam jangka pendek short run equilibrium. Next. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Cara pandang terhadap teori ini, model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Next. Selanjutnya, keseimbangan ISLM. Perpotongan kurva ISLM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. M per V sama dengan LR, di mana LR menunjukkan bahwa jumlah uang yang tergantung pada tingkat bunga, penawaran, dan permintaan akan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga, yaitu bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang. Next. Selanjutnya, kurva ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama, kurva IS dalam perspektif Islam.
Dalam ekonomi Islam, suku bunga itu diharamkan karena suku bunga sama dengan riba. Dalam Islam, suku bunga ini digantikan dengan bagi hasil yang dilambangkan dengan A. Hubungan antara rasio profit sharing A dengan pendapatan Y menggambarkan keseimbangan di pasar dalam ekonomi Islam, yang disebut juga IS. Hubungan ini bersifat negatif. Logikanya, semakin besar rasio profit sharing akan mencerminkan semakin besar bagian yang diklaim oleh pemilik modal. Maka dari itu, semakin besar rasio profit sharing A, maka permintaan investasi akan semakin menurun. Turunnya investasi secara agregat akan berdampak kepada turunnya output nasional. Next. Selanjutnya, kurva LM dalam perspektif Islam. Permintaan akan uang dalam suatu sistem perekonomian yang islami akan dipengaruhi oleh motif seorang muslim dalam memegang uang. Menurut Maluwali, ada dua motif utama seorang muslim dalam memegang uang, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Selain itu, Fahim Khan menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat suatu institusi pengendali dari permintaan uang yang spekulatif, yaitu zakat. Dengan adanya zakat, maka akan memperkuat motif memegang uang untuk motif altruistik. Kurva ini dibangun dari permintaan uang berlandaskan motif memperoleh profit sharing dengan mempertimbangkan sikap altruistik. Selanjutnya ada keseimbangan kurva ISLM dalam perspektif Islam. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam menurut Khan secara grafis dipresentasikan dengan terjadinya perpotongan antara kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dengan kurva LAM yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Potongan antara kedua kurva ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau profit rasio profit sharing dengan pendapatan nasional. Next. Selanjutnya, teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang, baik kartal, giral, dan kuasi yang beredar pada sewaktu-waktu tertentu. Penawaran uang juga berhubungan dengan peran bank sentral sebagai otoritas moneter. Penawaran uang merupakan salah satu usaha bank sentral untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat agar lebih efisien. Besar kecilnya penawaran uang dipengaruhi langsung oleh otoritas moneter. Uang kuasi adalah uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan valuta asing. Next. Penawaran uang dalam Islam. Penawaran uang dalam ekonomi Islam dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah, atau legal tender. Islam membuat suatu ketentuan yang jelas tentang Badan Keuangan Nasional. Badan ini pada masa awal Islam disebut sebagai Baitul Mal, yang merupakan prototipe dari semua bank sentral modern milik negara, yang melaksanakan seluruh fungsi seperti yang dilakukan oleh bank sentral dengan mengecualikan penerbitan mata uang dan fungsi lain yang telah dipercayakan Islam kepada bendahara negara. Next. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada kebijakan bank sentral. Besar kecilnya penawaran uang dipengaruhi langsung oleh bank sentral. Adapun kebijakan bank sentral yang berpengaruh terhadap penawaran uang yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. Selanjutnya yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya. Yang ketiga, tingkat harga. Kenaikan biaya produksi pada dasarnya akan menimbulkan naiknya harga barang dan jasa. Apabila harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Agar hal tersebut bisa terpenuhi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar.
Yang keempat, selera masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka harga juga akan meningkat. Ketika harga barang dan jasa meningkat, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Selanjutnya, yang kelima itu ada peningkatan produksi barang dan jasa. Apabila peningkatan produksi barang dan jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan deflasi. Agar tidak terjadi deflasi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada pajak dan penawaran agregat. Perekonomian di Indonesia itu mengalami fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Ciri-ciri fluktuasi ekonomi yang pertama tidak teratur dan tidak dapat diramalkan, dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB. Yang kedua, berfluktuasi bersama-sama dengan nilai yang berbeda-beda. Yang ketiga, saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Saat PDB real turun, perusahaan mengurangi volume produksi dan biasanya akan memecat bagian pegawainya. Penyebab fluktuasi ekonomi dilihat dari penawaran agregat atau agregat supply. Yang pertama, jangka pendek, menyebabkan fluktuasi pada output barang dan jasa dalam perekonomian. Yang kedua, dalam jangka panjang, mempengaruhi tingkat harga, tidak mempengaruhi output pergeseran penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply yaitu menggambarkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan pada setiap tingkat harga. Terbagi menjadi dua, yaitu jangka panjang atau long run aggregate supply dan jangka pendek atau short run aggregate supply. Berikut adalah grafik dari keduanya. Pertama, saya akan menjelaskan penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply, yaitu variabel real berupa output tidak terpengaruh oleh variabel nominal yang berupa harga, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor yang mempengaruhi misalnya tenaga kerja. Bisa dilihat dari kurva, jika upah naik, maka tenaga kerja naik, yang akan menyebabkan kurva LRAS atau long run aggregate supply bergeser ke kanan. Yang kedua, modal. Ketersediaan modal berakibat pada produksi. Jika produksi naik, maka kurva long run aggregate supply akan bergeser ke kanan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Selanjutnya, penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply, yaitu jika tingkat harga naik, maka tingkat output akan naik. Penyebab kurva SRAS menanjak dari kiri bawah ke kanan atas yaitu yang pertama teori kekakuan upah, yaitu penurunan tingkat harga, menaikkan upah real dan menyebabkan perusahaan mempekerjakan lebih sedikit orang dan memproduksi lebih sedikit barang. Yang kedua, teori kekakuan harga, yaitu penurunan tingkat harga menyebabkan perusahaan
menjual dengan harga lebih tinggi dan menekan produksi. Yang ketiga, teori kesalahan persepsi, yaitu perkiraan bahwa harga relatif produk turun akibat penurunan tingkat harga. Pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penawaran. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan tujuan untuk menjaga kondisi perekonomian berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Menggunakan dua cara, yaitu mengeluarkan pajak dan memberi subsidi. Yang pertama, pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayarkan produsen, maka akan semakin menurun jumlah barang yang akan ditawarkan. Begitu pula sebaliknya, pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan dibebankan ke barang produksi, sehingga barang menjadi mahal harganya. Yang selanjutnya, subsidi. Semakin besar subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen, maka akan semakin meningkat jumlah barang yang ditawarkan. Next, subsidi akan mengurangi biaya produksi sehingga barang harganya menjadi murah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.